Gerakan Nasional Indonesia mulai muncul pada awal abad ke-20 dengan berdirinya Budi Utomo tahun 1908, yang menjadi tonggak perubahan dari perjuangan kedaerahan menuju gerakan yang modern dengan semangat persatuan dan nasionalisme. Akhirnya pergerakan nasional dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, yang pertama, penderitaan rakyat akibat penjajahan menumbuhkan rasa senasib dan keinginan untuk merdeka. Yang kedua, kenangan kejayaan masa lalu seperti Sriwijaya dan Majapahit membangkitkan rasa harga diri bangsa. Lalu yang ketiga, munculnya kaum terpelajar hasil politik etis yang menjadi pemimpin pergerakan dan menyebarkan nasionalisme. Yang keempat, diskriminasi rasial oleh pemerintah kolonial memicu ketidakpuasan dan perlawanan. Lalu yang terakhir, perkembangan bahasa Indonesia mempermudah persatuan dan komunikasi antar daerah. Lalu ada faktor eksternal. Yang pertama, masuknya paham baru seperti nasionalisme, demokrasi, sosialisme, dan liberalisme. Yang kedua, kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 membuktikan negara Asia bisa mengalahkan bangsa Eropa, sehingga membangkitkan semangat bangsa terjaga. Yang ketiga, gerakan nasionalisme di negara lain seperti India, Filipina, dan Turki muda menjadi inspirasi bagi Indonesia. Yang keempat, gerakan pan-islamisme yang menentang imperialisme barat juga turut mendorong semangat perlawanan. Masa awal pergerakan nasional Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi yang menandai awal pergerakan nasional di Indonesia. Organisasi ini didirikan pada 20 Mei 1908 oleh Sutomo dan para pelajar Stovia, School of Leading Fun English Arts. Pendirian Budi Utomo digagas oleh Wahidin Sudirohusodo dengan tujuan bergerak di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Latar belakang dan pendirian. Pada tahun 1907, Wahidin Sudirohusodo mengunjungi Stovia dan menyampaikan gagasan tentang pentingnya mengangkat derajat bangsa melalui pendidikan. Ia menyerukan pembentukan organisasi yang dapat mewujudkan tujuan tersebut. Pertemuan di Stovia. Sutomo dan Surdaji mengadakan pertemuan dengan pelajar Stovia lainnya untuk membahas gagasan Wahidin. Pertemuan ini diadakan secara informal di ruang anatomi Stovia dan menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan organisasi bernama Perkumpulan Budi Utomo. Latar belakang didirikan atas inisiatif Wahidin Sudirohusodo yang menekankan pentingnya pendidikan untuk mengangkat derajat bangsa. Gagasan ini kemudian diwujudkan oleh Sutomo dan pelajar Stovia. Pendirian Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908 di Jakarta menandai awal pergerakan nasional di Indonesia. Tujuan awal fokus pada bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan, terutama melalui peningkatan pendidikan dan pengajaran untuk masyarakat Bumi Putera. Keanggotaan awalnya didominasi oleh kalangan elit pribumi, termasuk pegawai pemerintah dan intelektual dari Jawa. Kongres pertama diadakan di Yogyakarta pada 3-5 Oktober 1908 dengan Tirto Kusumo terpilih sebagai ketua umum. Kongres ini memperkuat struktur organisasi dan menetapkan arah perjuangan. Perkembangan organisasi. Budi Utomo berkembang pesat dengan cabang-cabang di berbagai kota besar dan ribuan anggota dalam waktu singkat. Peran penting. Sebagai pelopor pergerakan nasional, Budi Utomo menginspirasi lahirnya organisasi-organisasi pergerakan lainnya. Organisasi ini juga berperan dalam memajukan pendidikan Bumi Putra melalui program beasiswa dan fokus pada meningkatkan kualitas pelajaran. Penyebab kemunduran Budi Utomo. Perpecahan internal, konflik antara anggota konservatif dan progresif melemahkan persatuan organisasi. Fokus Jawa sentris, kurangnya perhatian pada masalah di luar Jawa, mengurangi dukungan nasional. Kurang aktif di politik, keengganan terlibat dalam politik praktis membuat Budi Utomo kurang relevan. Persaingan dengan organisasi lain, munculnya organisasi yang lebih radikal seperti Serikat Islam menarik massa. Keterbatasan sumber daya, dana terbatas menghambat pengembangan program. Intervensi kolonial, Belanda menggunakan taktik divide and impare untuk melemahkan Budi Utomo. Kombinasi faktor-faktor ini menyebabkan Budi Utomo kehilangan referensi dan pengaruh dalam pergerakan nasional. Masa awal Serikat Islam adalah sebuah gerakan nasionalis yang dimulai pada tahun 1905 sebagai Serikat Dagang Islam di Solo. Didirikan oleh Haji Samanhudi untuk melindungi pedagang muslim pribumi dari persaingan pedagang Tionghoa. Organisasi ini kemudian berganti nama menjadi Serikat Islam pada 1912 di bawah kepemimpinan HOS Cokroaminoto. Memperluas tujuannya dari sekedar ekonomi menjadi politik, sosial, dan agama. Gerakan ini menjadi salah satu pelopor nasionalisme Indonesia
dengan tujuan akhirnya adalah kemerdekaan dari penjajahan Belanda. 1. Latar belakang dan tujuan awal. Berawal dari Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo pada 16 Oktober 1905 dengan tujuan untuk menyaingi dominasi pedagang Tionghoa. Organisasi awalnya bernama Rekso Rumekso yang kemudian berubah menjadi Sarekat Dagang Islam. Tujuan awalnya, melindungi kepentingan ekonomi pedagang muslim pribumi dan membantu anggotanya dalam kesulitan bisnis. 2. Perkembangan menjadi Sarekat Islam. Pada tahun 1912, nama diubah menjadi Sarekat Islam untuk memperluas peran dari pedagang menjadi seluruh umat Islam dan HOS Cokro-Minoto bergabung sebagai pemimpinnya. Tujuan yang lebih luas. Ruang lingkup perjuangan diperluas ke bidang politik, sosial, dan agama, tidak hanya terbatas pada ekonomi. Pengakuan hukum. Sarekat Islam mendapatkan pengakuan resmi sebagai badan hukum dari pemerintah Hindia Belanda pada 14 September 1912. Peran dalam pergerakan nasional. Organisasi nasionalis. Sarekat Islam digagas sebagai organisasi yang memperjuangkan kepentingan pribumi dan menjadi salah satu pelopor nasionalisme di Indonesia. Propaganda politik, menerbitkan surat kabar utusan Hindia untuk menyebarkan perjuangan melawan penjajahan yang juga menjadi wadah untuk mendidik masyarakat tentang politik. Tuntutan kemerdekaan, Kongres di Jakarta pada tahun 1917 menetapkan tujuan akhir perjuangan adalah kemerdekaan dengan menentang kolonialisme dan kapitalisme. Perpecahan, munculnya komunisme, masuknya ideologi komunis melalui tokoh seperti Semaun memicu gesekan dengan Cokro-Minoto. Perpecahan, pada tahun 1923 Sarekat Islam terpecah menjadi dua kubu, Sarekat Islam Merah haluan kiri dan Sarekat Islam Putih haluan kanan yang akhirnya melahirkan partai politik yang berbeda. Selanjutnya, Indische Partij. Latar belakang dan awal terbentuknya pada awal abad ke-20 di Hindia Belanda, muncul berbagai organisasi modern seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam. Namun, sebagian besar organisasi tersebut belum secara tegas menuntut kemerdekaan. Di tengah kondisi itu, muncullah gagasan untuk membentuk organisasi politik yang secara terang-terangan menuntut kemerdekaan Indonesia dan menanamkan nasionalisme bagi semua kelompok yang lahir dan hidup di Hindia. Indische Partij didirikan oleh 3 serangkai, yaitu yang pertama Douwe Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Indische Partij didirikan pada 25 Desember 1912 di Bandung. Indische Partij menjadi organisasi pertama yang secara tegas dan terbuka menyuarakan nasionalisme Indonesia serta ide kemerdekaan. Dalam waktu cepat, Indische Partij mendapatkan sekitar 7.000 anggota, terutama dari kalangan Indonesia Eropa dan kaum terpelajar pribumi. Indische Partij menggunakan beberapa media seperti The Express, yaitu surat kabar milik Douwe Dekker yang menjadi corong ide nasionalisme dan kritik tajam terhadap kolonialisme, pamflet, dan tulisan politik. Indische Partij adalah organisasi pertama yang menolak kompromi dengan pemerintah kolonial dan menyatakan bahwa Hindia harus memerintah dirinya sendiri. Ini membuatnya dianggap berbahaya oleh Belanda. Pada 1913, pemerintah Belanda merayakan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Prancis dan meminta rakyat Hindia untuk ikut menyumbang biaya perayaan. Suwardi Suryaningrat menulis artikel "Seandainya Aku Seorang Belanda". Tulisan ini mengkritik keras pemerintah kolonial dan menjadi alasan utama pemerintah menindak Indische Partij. Penindasan dan akhir dari Indische Partij. Pada Maret 1913, pemerintah Belanda menolak permohonan Indische Partij menjadi partai politik yang sah. Alasannya karena dianggap mengancam ketertiban dan keamanan karena menggunakan ide nasionalisme dan kemerdekaan. Pada Agustus 1913, ketiga pemimpin utama yaitu Douwe Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat diasingkan ke Belanda karena aktivitas politik mereka dianggap membahayakan pemerintah kolonial. Setelah para pemimpinnya diasingkan dan izin badan hukum ditolak, Indische Partij praktis tidak dapat beroperasi. Walaupun tidak dibubarkan secara resmi lewat surat, organisasi ini tidak diakui pemerintah, tidak boleh beraktivitas, dan kehilangan kepemimpinan utama. Dengan demikian, akhir dari Indische Partij terjadi pada tahun 1913 sampai 1914 karena represi pemerintah Belanda. Perhimpunan Indonesia adalah organisasi pelopor pergerakan nasional yang bersikap radikal dan non-kooperatif terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Organisasi ini didirikan oleh para pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di Belanda.
Latar belakang perkembangan nasionalisme, kesadaran akan penderitaan rakyat akibat penjajah menumbuhkan semangat nasionalisme di kalangan mahasiswa Indonesia di Belanda. Pengaruh kaum terpelajar, munculnya tokoh-tokoh terdidik mendorong kesadaran berpolitik dan keinginan menentukan nasib bangsa sendiri. Diskriminasi Belanda, para pelajar Indonesia mengalami perlakuan rasial meski mereka berada di negeri penjajah. Kesadaran internasional, mereka menyadari pentingnya dukungan dunia internasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sejarah berdiri, PI berawal dari organisasi mahasiswa Indes Vereniging yang didirikan di Belanda pada 1908. Setelah mengalami beberapa perubahan nama, pada 1925 organisasi ini resmi menggunakan nama Perhimpunan Indonesia, menandai tekad kuat untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah air. Tujuan dan program kegiatan. Tujuan utama, mencapaikan kemerdekaan Indonesia dengan 3 asas pokok. Indonesia menentukan nasib sendiri. Bangsa Indonesia berhak memperjuangkan kemerdekaan tanpa campur tangan asing. Mengandalkan kekuatan sendiri. Kemerdekaan harus diperoleh dari usaha bangsa sendiri, bukan pemberian penjajah. Kesatuan bangsa. Semua rakyat Indonesia harus bersatu melawan kolonialisme tanpa membedakan suku, agama, atau golongan. Program dan kegiatan utama. Propaganda internasional. Menyebarkan informasi tentang perjuangan Indonesia di forum dunia untuk memperoleh simpati dan dukungan internasional. Penerbitan majalah Indonesia Merdeka. Media perjuangan untuk menyampaikan pandangan politik dan kritik terhadap penjajahan. Pembentukan kadar pemimpin. Menyiapkan mahasiswa sebagai pemimpin perjuangan nasional di masa depan. Gerakan non-kooperatif. Menolak pekerja sama dengan Belanda karena dianggap tidak akan membawa kemerdekaan sejati. Pembubaran. PI resmi dibubarkan tahun 1942 setelah Jepang menduduki Indonesia dan mengusir Belanda. Partai Komunis Indonesia atau PKI. Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah organisasi politik berhaluan komunis yang berperan penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. PKI didirikan pada tahun 1920 dengan tujuan memperjuangkan keadilan sosial serta menentang sistem kapitalisme dan kolonialisme. Dalam perkembangannya, PKI dikenal sebagai salah satu partai politik tertua di Asia. Namun, pergerakannya bersifat radikal karena menolak bekerja sama dengan pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan lebih memilih menggunakan cara-cara revolusioner untuk mencapai cita-cita politiknya, yaitu membentuk masyarakat tanpa kelas berdasarkan ideologi komunisme. Latar belakang perpecahan pada Sarekat Islam atau SI pada abad ke-20. Sarekat Islam terpecah menjadi 2 kubu. Sarekat Islam Merah berhaluan komunis dan dipengaruhi ideologi revolusioner Marxisme yang dibawa oleh Hans Lafayette. Sarekat Islam Putih berhaluan agamis. Pengaruh ISDV. Kelompok sosialis Belanda ini didirikan pada tahun 1914. ISDV kemudian menjadi radikal dan mempengaruhi banyak anggota SI Merah, hingga akhirnya melahirkan PKI. Tujuan melawan kapitalisme, PKI berupaya menentang perkembangan di Indonesia dengan menggantikannya menggunakan ideologi komunis. Menggulingkan pemerintahan pada masa kolonial. Tujuan utama PKI adalah menggulingkan pemerintahan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, tujuan tersebut bergeser menjadi menggulingkan pemerintahan sah di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Mendirikan negara komunis, PKI berambisi menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis dan membentuk negara bergaya Soviet di Indonesia. Ambisi ini berpuncak pada pemberontakan Madiun 1948 dan gerakan 30 September 1965. Program dan kegiatan. Strategi radikal PKI secara terbuka menolak kerjasama dengan pemerintahan kolonial dan memilih melakukan perlawanan langsung. Strategi ini berbeda dari kelompok penggerakan moderat yang memilih jalur diplomasi. Pemberontakan 1926 sampai 1927, PKI melancarkan pemberontakan di berbagai daerah seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Namun, pemberontakan ini berhasil dipadamkan oleh pemerintahan kolonial. Waktu dibentuk dan dibubarkan. Dibentuk tahun 1920 berasal dari transformasi ISDV, dibubarkan pada 12 Maret 1966
melalui surat perintah 11 Maret atau Super Semar yang diberikan Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto. Pembubaran ini dikukuhkan oleh ketetapan MPRS nomor 1966 yang menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Latar belakang. Setelah masa awal pergerakan nasional bersifat kooperatif seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam, muncul fase baru yang lebih radikal dan non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Hal ini dipicu oleh kekecewaan terhadap hasil politik etis yang tidak menyejahterakan rakyat, penderitaan rakyat akibat penindasan dan eksploitasi ekonomi, munculnya semangat nasionalisme setelah banyak tokoh belajar di luar negeri, pengaruh kemenangan Jepang atas Rusia 1905 yang membangkitkan semangat bangsa Asia, berdirinya PNI, Partai Nasional Indonesia, tanggal berdirinya 4 Juli 1927, tempatnya Bandung. Pendiri IR Soekarno bersama Mr. Iskak Tejokro Adi Surjo, Dr. Cipto Mangunkusumo, Gatot Mangkupraja, dan Budiarto. Tujuan dan ideologi. Tujuan utamanya mencapai Indonesia merdeka secara politik, ekonomi, dan sosial. Ideologi, nasionalisme dan non-kooperatif tidak bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Semboyannya berdiri di atas kaki sendiri. Program perjuangan PNI, politik menuntut kemerdekaan penuh bagi Indonesia. Ekonomi membangun kekuatan ekonomi nasional, menentang dominasi ekonomi Belanda. Sosial meningkatkan pendidikan rakyat agar sadar kebangsaan. Strategi menggunakan cara pendidikan politik massa, bukan kekerasan. Kegiatan PNI menyebarkan paham nasionalisme melalui ceramah, surat kabar, dan organisasi pemuda. Membentuk organisasi rakyat untuk memperkuat perjuangan. Menanamkan kesadaran politik bahwa rakyat harus berjuang tanpa bergantung pada Belanda. Reaksi pemerintahan Belanda. Pemerintah Hindia Belanda menganggap PNI sebagai ancaman karena sikapnya yang radikal. Langkah Belanda melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh PNI termasuk Soekarno. Sidang Pengadilan Bandung 1930, Soekarno membela diri dengan pidato terkenal, Indonesia menggugat. Akibat penangkapan, setelah tokoh-tokoh ditangkap, PNI dibubarkan tahun 1931. Untuk meneruskan perjuangan, muncul organisasi pengganti, yaitu Partindo. Didirikan oleh Sartono melanjutkan garis radikal PNI. Pendidikan Nasional Indonesia didirikan oleh Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Bersifat lebih moderat dan menekankan pendidikan politik. Meluncur atau munculnya didirikan 24 Desember 1935 di Surabaya gabungan Budi Utomo dan PDI, partai modern yang bergerak legal di bawah kolonial Belanda namun berjuang untuk kemerdekaan. Tujuan dari Parindra adalah memperjuangkan kemerdekaan secara bertahap, damai, evolusioner, meningkatkan persatuan nasional, mendidik rakyat politik dan ekonomi, menentang diskriminasi rasial, dan memperjuangkan hak demokrat. Latar belakang dari Parindra adalah kesadaran nasional tinggi pasca krisis ekonomi 1930. Organisasi pergerakan lama kurang efektif dan terpecah. Tokoh seperti Dr. Sutomo ingin perjuangan terstruktur. Situasi politik dunia tegang menjelang PD2. Kegiatan dari Parindra mengirim wakil ke Wokrat, mendirikan sekolah dan koperasi, propaganda politik untuk kesadaran nasional, rapat umum dan kongres untuk persatuan,
menolak kebijakan rasial Belanda, memajukan bangsa Indonesia sebagai identitas nasional. 5. Pembubaran dari Parindra pada tanggal 20 Maret 1942 akibat kedudukan Jepang. Semua organisasi politik dipaksa dibubarkan karena Jepang tidak mengizinkan yang berpotensi mengancam kekuasaannya. Awal mula pembentukan dan latar belakang Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra didirikan pada 6 Februari 2008 oleh Prabowo Subianto. Pendirian partai ini terjadi setelah Prabowo gagal dalam konvensi Partai Golkar untuk pemilihan presiden pada tahun 2004. Sebagai kendaraan politik, Gerindra didirikan dengan landasan ideologis, nasionalis, dan populisme sayap kanan. Tujuan berdasarkan manifesto perjuangannya, tujuan Gerindra adalah untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, hukum, dan pendidikan, serta kesetaraan gender. Partai ini berakar pada nasionalisme yang kuat, tangguh, dan mandiri, serta berpihak pada kepentingan rakyat. Pergerakan Partai Gerindra secara umum mengedepankan populisme ekonomi dengan meningkatkan keterlibatan negara dalam perekonomian, menolak privatisasi BUMN, dan meninjau kembali undang-undang yang dianggap menguntungkan pihak asing, membela kepentingan kelompok masyarakat menengah ke bawah seperti petani dan nelayan, mengadvokasi demokrasi yang lebih sesuai dengan budaya Indonesia pada periode 2008 sampai 2019. Gerindra berada di posisi oposisi setelah Pilpres 2019. Gerindra bergabung ke dalam koalisi pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo. Berbagai kegiatan sosial seperti pembagian sembako dan bibit padi juga dilakukan. Isu pembubaran Partai Gerindra belum bubar dan masih aktif hingga saat ini. Isu yang mungkin menimbulkan kebingungan adalah terkait pembubaran Koalisi Merah Putih KMP yang pernah diikuti Gerindra atau bubarnya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya KKIR bersama PKB pada 2023. Namun Partai Gerindra sendiri terus berpartisipasi dalam pemilu dan saat ini menjadi bagian dari pemerintahan setelah memenangkan Pilpres 2024. Selanjutnya, Gabungan Politik Indonesia atau GAPI adalah sebuah organisasi yang terdiri dari gabungan partai politik Indonesia masa pergerakan nasional. GAPI dibentuk pada tanggal 19 Maret 1939 atas inisiatif dari Muhammad Husni Tamrin. Organisasi ini terdiri dari beberapa partai politik yaitu Gerindra, Perindra, Partai Pasundan, Persatuan Minahasa, PSII, dan Persatuan Partai Katolik. GAPI dipimpin oleh beberapa tokoh besar partai politik seperti Muhammad Husni Tamrin, Amir Syarifuddin, dan Abi Kusno Djokrosuyoso. Latar belakang pendirian GAPI berawal dari penolakan Belanda terhadap petisi Sutarjo pada tahun 1936. Kegagalan petisi Sutarjo mendorong Muhammad Husni Tamrin untuk menyatukan partai politik di Indonesia dalam bentuk organisasi. Alasan lain terbentuknya GAPI adalah munculnya paham fasisme di dunia internasional yang sangat mengkhawatirkan bagi nasib demokrasi di Indonesia. Tokoh nasional Indonesia khawatir akan penyebaran fasisme di kalangan pemerintahan kolonial Belanda. Berdasarkan anggaran dasar organisasinya, GAPI memiliki tujuan untuk menyatukan partai politik Indonesia dalam perjuangan kedaulatan pemerintahan Indonesia, demokratisasi pemerintahan Indonesia, dan mencegah konflik antar partai politik Indonesia dalam melakukan perjuangan kemerdekaan. Dalam buku Sejarah Indonesia Modern tahun 2005, karya Rikles, untuk mencapai tujuannya, GAPI berpegang teguh pada asas-asas berikut, yaitu hak untuk menentukan nasib bangsa Indonesia sendiri, persatuan aksi seluruh organisasi pergerakan Indonesia, dan persatuan nasional Indonesia yang berpedoman pada prinsip kerakyatan. Dalam buku Indonesia Abad ke-20 Jilid 1, Dari Kebangkitan Nasional sampai Linggarjati tahun 1988, karya G. Mojanto, sebagai organisasi federasi partai politik, GAPI secara aktif menuntut kepada Belanda untuk menerapkan pemerintahan demokratis bagi Indonesia. Tuntutan GAPI tersebut direalisasikan dalam bentuk gerakan yang disebut dengan Indonesia Berparlemen.
Dalam gerakan Indonesia Berparlemen, GAPI menuntut pembentukan parlemen atau lembaga legislatif yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat dan pemerintah harus bertanggung jawab langsung terhadap parlemen tersebut. Pada perkembangannya, GAPI terus melakukan penyebaran gagasan Indonesia Berparlemen melalui Kongres Rakyat Indonesia. Selanjutnya, hasil Kongres Rakyat Indonesia menjadi sebuah propaganda GAPI untuk mewujudkan sistem pemerintahan demokratis di Indonesia. Pada Maret 1942, Jepang menduduki Indonesia. Semua organisasi politik termasuk GAPI dibubarkan oleh pendudukan Jepang. Belanda tidak sempat memenuhi tuntutan Indonesia Berparlemen sebelum negaranya runtuh diserang Jerman dan Jepang.